Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya lebih terima bukan menolak pendapat lain, karena ini cuma pembagian ulama saja. Rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Meskipun tidak sepakat para ulama semuanya, saya lebih cenderung pembagian di situ. Apa tujuannya melihat? Supaya muncul waliyakuna minal muqinin. Allah bentangkan ayatnya untuk kita baca. Apa yang ayat yang dibaca itu? Falamma janna alaihi al-lail. Ketika jin, ya janna itu jin. Semua yang tersembunyi namanya jin. Makanya makhluk yang tidak kelihatan namanya apa? Jin. Makhluk dalam perutnya ibu apa namanya? Janin. Surga yang tidak nampak di depan kita pun namanya jannah, karena tidak nampak di mata, tapi kita yakini ada. Ketika gelap karena malam, dia melihat ra'a kaukaban. Ini ujian pertama. Dia melihat bintang. Ini ujian pertama. Bintang. Ketika melihat bintang, haza rabbi. Ini barangkali Tuhanku. Di sini ulama tafsir cukup panjang Pak dalam memperdebatkan perkataan haza rabbi ini. Apa pengakuan Ibrahim kepada Tuhan itu bintang sebagai Tuhan? Apakah Ibrahim ini mengaku itu sebagai Tuhan? Kalau diakui, bagaimana wa makana minal musyrikin? Ada sebagian ulama seperti Syekh Mustafa Al-Maraghi mengatakan enggak. Ini perkataan orang yang dia seolah-olah mengatakan, inikah Tuhan yang kau maksud? Inikah Tuhan yang kau maksud? Bintang itu. Sebagian ulama mengatakan, ini perkataan Ibrahim. Ini perkataan Ibrahim untuk berdialog dengan kaumnya, tapi tidak final di situ. Demikian nanti dia akan bantah. Semua ada termasuk dalam pembahasan. Artinya ini tahap awal mencari Tuhan, sekalian. Tahap awal dalam beragama seseorang, tidak langsung jadi. Tahap orang bertauhid, tahap orang dalam mengenal hak, itu setiap butuh tahap. Mohon Pak, ini kaidah dalam berdakwah. Tidak ada orang bisa langsung jadi. Tidak ada orang bisa langsung hakul yakin. Tidak ada orang bisa langsung soleh. Tidak ada orang yang bisa langsung berubah. Semuanya butuh tahapan. Ibrahim, kalaupun ini dikatakan salah, kesalahan yang dia ingin perbaiki. Falamma afal, ketika hilang itu bintang, qal la uhibbul afilin. Saya tidak suka Tuhan yang hilang-hilang. Jadi kalau ada Tuhan Pak yang suka hilang, itu bukan Tuhan. Pastikan. Tolong saya ulangi, kalau ada Tuhan yang dianggap manusia dianggap Tuhan, tapi suka hilang, pastikan itu batil jadi Tuhan. Masa Tuhan hilang? Masih nanti mau menyembah di waktu siang tidak ada. Batil itu. Malam batil. Coba ya. Tuhan pisang, Tuhan onde-onde, Tuhan songkolo, Tuhan pisau, Tuhan cincin, Tuhan sering hilang. Pastikan Tuhan itu bukan hak, pasti batil. Pasti batil. Pasti batil. Kapan ada Tuhan tidak kekal, pastikan bukan Tuhan.
Jadi kalau ada Tuhan suka hilang-hilang, berganti-ganti, batil. Sesudah hilang itu bintang, falamma ra'al qamar, ternyata ada yang lebih besar. Ra'al qamar, dia melihat bulan itu bazigan, muncul sinar. Qala hadza rabbi, ini baru, bukan yang tadi, ini baru. Falamma afal, ketika dia hilang juga itu Tuhannya, qala la illam yahdini, kalau Allah tidak memberi saya petunjuk Rabbi, la akunanna minal qaumid dhalin, kalau Allah tidak beri saya hidayah dalam mencari ini, saya pasti sesat. Apa artinya sekalian? Kalau kita andalkan diri kita, tidak bisa. Memang alam ini penting sebagai tahap untuk menuju sesuatu yang tidak dijangkau oleh akal. Tapi penting itu rasio, Pak. Penting untuk mempelajarkan seseorang, bantu dengan akalnya berpikir. Terutama orang-orang musyrik yang mau diberi ilmu, Mas sekalian. Karena akalnya sampai di situ, maka metodenya metode begini. Ketika sudah hilang, falamma ra'as syams, ketika ternyata lewat malam, muncul pun siang, dia melihat matahari. Wah, ternyata lebih besar lagi. Haza rabbi haza akbar. Oh, ini lebih besar, bukan bintang, bukan bulan, ini. Falamma afalat, ternyata ketika tenggelam juga, qal ya kaum, wahai kaumku, inni bari'un, sungguh saya berlepas diri dari semua yang kau sembah itu. Ini Pak, sesudah mendapatkan ilmu dengan penuh keyakinan di atas ilmu, hidayah, dapat kebenaran, maka orang seperti ini sudah punya energi besar untuk menolak yang batil. Dia proklamirkan dirinya, saya tidak akan mungkin ikut menyembah apa yang kamu sembah. Saya tidak mungkin ikut tradisimu, kebiasaanmu, kebatilanmu. Tidak. Itu artinya, Pak, Ibrahim mampu melawan tradisi bertuhan yang batil, dia hilangkan dan beliau lenyapkan. Muncul ikrarnya Ibrahim. Coba lihat, Pak. Terakhir Nabi Ibrahim setelah memproses, meneliti alam, melihat, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan muslim hanifan wa ma ana minal musyrikin. Ini kalimat, dan ini menjadi bagian daripada kalimat tauhid yang diulang-ulang setiap kita sholat. Ini dipopulerkan oleh Imam Syafi'i dalam Sahih Imam Muslim. Imam Muslim, ya Pak, di sini ini dalam hadis tidak ada kata inni wajjahtu, tapi wajjahtu langsung. Dan ini ayat kan bersifat umum. Meskipun ayatnya sahih pasti, tapi keumuman tidak boleh dipakai jika ada pengkhususan. Ini itu. Jadi kalau kita baca wajjahtu wajhiyah, itu hadisnya sahih, Imam Muslim. Ya, hadisnya sahih. Ini ungkapan Nabi Ibrahim, ini tekad tauhidnya setelah melawan semua kemusyrikan. Apa yang bisa kita ambil dari situ, Pak? Ibrahim melawan kebiasaan-kebiasaan, tidak ada hubungannya dengan orang, dirinya dulu. Lawan dirimu, lawan kebiasaanmu, lawan kebodohanmu, lawan kelemahanmu. Karena perkataan seperti ini, was kalian, boleh dikata tidak ada hubungannya dengan orang lain. Maka ini penting untuk menghadapi orang, terutama keluarga. Mantapkan dulu keyakinan diri kita, mantapkan dulu, dan mulai dari diri tak dibentuk dulu. Kalimat yang mesti hadir bagi diri kita, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Kalau sudah ada kalimat begini, Pak,
tanda-tandanya dia tidak menyanyiakan kebaikan dan amal saleh. Maaf ya, mohon ini kita hadir. Kalau masih sering terlambat bangun, belum ada inni wajahtu, dan susah. Kalau bangunnya saja susah dilawan, rasa ngantuknya saja susah dilawan, lebih-lebih melawan keluarga. Toh dirinya saya susah. Maaf ya, yang masih merokok, yang apa itu, benda apa itu, yang bikin bodoh-bodoh itu, kita yang beli, dibakar, diisap racun, bikin kanker, pembunuhan pelan-pelan, dibiayai, lalu membunuh. Kalau ini juga belum mau dihentikan, jangan berharap yang lain bisa dilanjutkan. Kenapa? Coba kalau bapak berhenti merokok, maaf ya, ada perokok di sini tidak perokok, saya sebutkan. Bapak berhenti merokok, tidak berhenti merokok, kalau kan berhenti tidak ada aja orang yang tersinggung, tidak ada aja orang yang marah. Dari mana berhenti merokok ini? Diri tak sendiri bilang, saya inni wajatu, saya bertekad berhenti. Tidak ada yang marah Pak. Diri dulu. Kalau ada ibu-ibu belum bisa pakai kudung, belum bisa istiqomah dengan menutup auratnya, jangan berharap bisa lebih dari itu. Dirinya saja tidak bisa dia urus. Kecil-kecil dulu, merubah dulu. Kalau HP belum bisa dilawan, bagaimana mau hijrah? Bagaimana mau dilempari batu? Usir dulu kemalasan, usir dulu rasa pesimis. Kalau kemalasan susah dilawan Pak, jangan berharap. Ini yang kecil ini, yang paling kecil dulu. Tahapan awal Nabi Ibrahim sebelum berhadapan keluarga, dakwai diri sendiri. Dakwai diri sendiri. Tahapan ini, ya tahapan ini penting. Tolong ya, Senin Kamis itu sebenarnya Pak tahapan dakwah bagi kita. Air satu gelas saja tidak bisa dilawan, nasi satu piring tidak bisa dilawan. Bagaimana mau melawan kalau ada api di depan kita? Bagaimana kira-kira menghadapi? Yang kecil, kecil dulu. Ini was kalian rahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau kita belum bisa menghadapi diri kita sendiri, susah. Diri dulu ya, diri dulu. Diformat dulu diri kita. Diformat dulu. Kalau sudah format diri kita, ada ketegaran, siap pindah ke orang lain. Coba-coba Pak, kita format. Jam berapa antum bangun, jam berapa tidur. Kalau masih tidur jam 11, jam 12, jam 1, dirimu saja susah menghadapi. Paling bilang nanti orang tua, mau aku panggil kau pergi di pengajian muda. Kau usah dulu. Susah. Kita coba mas kalian, berapa besar semangat kita untuk merubah diri kita dulu? Berapa besar semangat kita untuk menghijrahkan diri kita? Kalau tidak ada semangat hijrah pada diri kita mas kalian, susah menghijrahkan orang lain. Dan ini tanda petik. Saya biasa petik-petik perkataan Ustaz Khalid. Untuk masuk surga itu mas kalian memang dipaksa-paksa. Memang hijrah dari Mekah ke Madinah 500 kilo. Kalau tidak ada semangat para sahabat itu susah. Kalau tidak ada semangat para sahabat, bagaimana mau menyerahkan hartanya satu karung berisi emas? Tak bisa. Hanya dengan semangat itu sekali. Sebagaimana mulai Nabi Ibrahim, awali dari diri.
Nah, sekarang kita belajar bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ya. Untuk bisa sukses ternyata ya sekalian tidak langsung jadi. Mulai tahap diri, semangati diri kita. Ya, mohon maaf. Untuk menjadi orang sukses, belajar kepada orang sukses. Dan kalau bisa ya sekalian, jangan cuma menjadi penonton kesuksesan.